Oke, Mbak Aisyah Naila, tolong Oh ya, Mas Abizar, tolong diaktifin videonya nak. Ustazah lo kangen lihat wajah. Nah, sip. Mas Ari nih, Pak Ari. Pak Ari, oke. Nah, baik sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya Ustazah. Baik, anak-anak kita posisi berdoa dengan baik. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, semoga nanti dengan kita awali perbuatan baik ini dengan berdoa. Ini merupakan salah satu tambahan bagaimana nanti pahala kita ya anak-anak ya. Baik, gimana Ustazah? Sekarang anak-anak mau bersemangat lagi belajarnya? Ya. Oke. Nah, pemanasan dulu ya. Ayo berdiri dulu nak. Ayo berdiri, Ustazah ini juga sudah berdiri. Semuanya berdiri ya. Berdiri ya. Oke. 6. Oke, berdiri. Nah, biar nanti kita gerakkan badan kita supaya semangat, terus sehat ya, terhindar dari virus corona. Oke. Musik sepertinya. Ya, Kita perlu musik ya. Oke, siap-siap ya anak-anak. Kita tirukan gerakannya Ustazah Sambil Elif sama Ustazah Juli ya. Oke, dengar suaranya? musiknya dengar. Oh iya.
Ustazah, hari ini kita akan belajar bagaimana perkembangan teknologi ya Ustazah ya? Ya, teknologi transportasi. Iya, dari zaman yang dulu ya, sebelum teknologi berkembang sampai sekarang ini. Oke. Kayaknya kita perlu di sini ya Ustazah? Iya. Oke. Nah, silakan Ustazah. Akan saat ini diajak Ustazah untuk melihat apa anak-anak? Kapal. Belajar lari di laut. Nah, kira-kira Jadi sinop. Kapal perang. siapa yang pernah naik kapal? Kapal dan manusia. Ada yang pernah naik kapal? Titanic. Pernah aku Ustazah. Oh, pernah. Iya. Dengan anak-anak apakah pernah? Itu Pernista pernah itu. Iya, Mbak Oke. Miftah keluar pulau, rumahnya daerah mana Mbak Miftah? Rumahnya daerah mana Mbak Miftah? Mana? Rumah kamu di mana Mbak? Di Karaus. Loh, maksudnya Rumah aslimu. neneknya, ya dulu kan katanya bukan orang Jawa, Sumatera kalau tidak salah ya. Di Padang. Oh iya, Oh, di Sumatera, Padang. oke. Naik kapal. Mana Merauke? Naik kapal. Naik kapal nang Padang ya Allah. Anak-anak pernah melihat perbedaan antara kapal zaman dulu hingga kapal yang saat ini? Ya. Anak-anak pernah melihat kapal yang tempo dulu yang digunakan oleh tentara zaman dulu dengan perbedaannya kapal yang sekarang. Apakah anak-anak pernah melihatnya? Pernah. Kira-kira berbeda atau sama? Beda. Nah, kira-kira ini kapal yang saat dulu atau saat ini? Berbeda. Oke. Kapal ini ya, kira-kira ada di saat zaman dulu atau saat ini? Zaman anak-anak pernah temui kapal ini ketika zaman dulu atau saat ini? Saat ini. Masya Allah. Saat ini. Saat dulu. Apa perbedaannya antara transportasi terutama kapal yang zaman dulu dan sekarang? Tentunya berbeda. Apanya yang berbeda? Mesinnya, apalagi? Mungkin zaman dulu dan sekarang berbeda. Mungkin saat ini lebih canggih ya. Kita bedakan antara kapal sekarang hingga zaman dulu dan sekarang. Ini kapal yang dulu yang mungkin memuat barang-barang yang hanya terbatas saja dan juga orang-orang yang naik pun juga terbatas. Berbeda dengan yang saat ini. Nah, kalau ini kan anak-anak pernah lihat? Pernah. Biasanya, iya, biasanya itu di Perak. Iya, di Perak beberapa bulan itu berkunjung di Surabaya. Nah, kapal ini apa perbedaannya dari kapal dulu? Lebih bagus, lebih canggih ya, lebih besar, lebih muatannya lebih banyak, lebih indah bukan? Lebih indah tidak? Lebih indah. Nah, iya, karena zaman dulu masih bergantung dengan teknologinya yang belum canggih, maka anak-anak pernah menemukan orang-orang yang naik haji, naik kapal hingga berbulan-bulan. Pernah? Zaman dulu pernah. Kalau zaman dulu anak-anak pesawat itu masih mahal harganya, bahkan kurang canggih dari saat ini, sehingga orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji itu naik kapal yang menempuh jarak yang cukup lama, berbulan-bulan. Belum berangkatnya berapa bulan, terus ibadah hajinya berapa hari, berapa bulan, terus pulangnya berapa bulan lagi, sehingga orang-orang zaman dulu beribadah
untuk haji itu butuh waktu yang lama. Beda dengan sekarang. Sekarang banyak teknologi yang canggih, pesawat yang harganya lebih murah dari zaman dulu, lebih canggih, banyak pilihannya. Itu memudahkan kita yang ingin ibadah haji atau berpergian, bersekolah di luar negeri atau mencari ilmu dimanapun, itu memudahkan kita untuk berangkat. Nah, saat ini coba anak-anak lihat. Mas, sekarang. Oke, anak-anak pernah menemukan ini namanya apa? Bemo. Apakah saat ini sering anak-anak temukan di sekitar kita? Oh, masih sering. Tapi apakah peminatnya, orang-orang yang naik di sana sudah banyak atau sudah sedikit? Sudah sedikit. Anak-anak pernah naik tidak? Pernah. Waktu kapan itu? Waktu liburan di sekolah. Oh, waktu liburan di sekolah naik angkutan. Kegiatan. Oh, gitu. Kegiatan sekolah. Oh iya. Enggak. Mana lagi? Tetapi kira-kira di sekitar kita angkutan ini masihkah diminati banyak orang? Masih. Ayo, masih atau tidak? Tidak, sudah jarang diminati banyak orang. Karena kenapa? Karena ada perkembangan teknologi transportasi yang memudahkan kita. Contohnya, iya, pinter Mas Jibril, Grab, apalagi? Gojek lah. Orang-orang itu lebih karena perkembangan transportasi memudahkan kita sehingga manusia lebih mencari yang lebih mudah lagi ya. Kalau naik bemo kan kita harus menunggu penuh ya baru berangkat. Nah, orang-orang tidak ingin ribet saat ini. Oh, karena ada Gojek maka naik Gojek. Dan juga ketika kita malam-malam atau di saat kita tidak bisa kemana-mana mau beli sesuatu, bisa GoFood ya? Bisa anak-anak. Lah itu juga dari perkembangan teknologi yang terutama apa ini yang kita pakai saat ini yang sering kita gunakan? Handphone. Iya. Anak-anak pernah melihat ini? Pernah. Siapa yang pernah memakai ini, menggunakan ini? Anak-anak pernah memakai alat telepon ini? Pernah saat kapan Mas Jibril? Di usia berapa? Masih kelas 3 kalau nggak salah. Oh, masih berfungsi itu? Iya, Masih berfungsi. Tetapi saat ini apakah orang-orang bergantung dengan ini? Tidak. Karena kenapa? Ada HP yang harganya lebih murah, lebih canggih, banyak pilihannya sehingga itu membuat ditinggalkan oleh peminatnya. Nah, ini merupakan gambar dari perkembangan alat telekomunikasi yang dulu bentuknya besar, tidak bisa dibawa kemana-mana, sehingga manusia karena perkembangan zaman dan manusia berpikirnya berkembang, maka menciptakan hal yang baru. Bagaimana ya biar aku bisa telepon tapi bisa dibawa kemana-mana, sehingga mereka menciptakan terus sehingga menjadilah sekarang Android yang mudah kita gunakan, yang digunakan anak seperti ini, Zoom. Nah, itu memudahkan kita untuk mencari ilmu, apalagi memudahkan komunikasi dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang positif. Nah, dulu yang bentuk teleponnya yang sederhana, tidak ada WA, IG dan sebagainya. Sekarang dengan satu Terus telepon umum bisa buat selfie dong. Telepon umum yang mana? Yang tadi? Ini loh. Gimana sih? Ini? Kayak itu. Mas Jibril pernah selfie nggak pakai itu? Wah, pernah. Ya tidak bisa karena tidak ada kameranya di sana. Nah, sekarang anak-anak dimudahkan oleh apa?
Sedangkan anak itu beruntung sekali dimudahkan oleh transportasi yang lebih berkembang, lebih maju, lebih mudah, alat komunikasi yang canggih, sehingga bisa dipakai anak-anak untuk belajar hingga saat ini. Meskipun jarak jauh, tetapi anak-anak tetap belajar. Nah, itu anak tetap bersyukur. Nah, kita lihat nanti sesuai dengan perkembangan zaman, di 10 tahun ke depan teknologi akan semakin canggih. Hal ini akan ditinggalkan, entah apa yang nanti lebih canggih. Nah, maka dari itu anak-anak perlu untuk terus semangat belajar, tidak berhenti belajar, karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang dan berkembang. Nanti HP yang kalian pakai itu akan ketinggalan. Ada teknologi yang lebih canggih lagi semakin tahun ke tahun. Nah, maka dari itu anak-anak hingga saat ini terus belajar agar tidak ketinggalan. Nah, kalau bisa anak-anak yang menciptakan teknologi-teknologi yang baru itu. Nanti Ustazah ini yang nanti menyaksikan anak-anak ketika besar. Wah, bisa menciptakan ini, wah, begitu bangga melihat anaknya yang sudah bisa. Ini dari ketiga ini yang sering kita temui, yaitu Facebook, WA, IG. Ini kan sering kita gunakan ya, email. Iya. Itu apa sih fungsinya bagi anak-anak? Sosial media, SMS, komunikasi sama teman. Oh, komunikasi sama teman. Terus apa lagi? Sosial media. Iya, sosial media itu apa gunanya? Anak-anak biasanya dipakai untuk apa sih? Informasi. Cari informasi, ya betul. Terus apa lagi? Digunakan? Oke, hak kita adalah menggunakan menggunakan teknologi. Tetapi kewajibannya adalah menggunakan dengan cara yang bijak. Kewajibannya menggunakan dengan sesuai kebutuhan kita. Seperti saat ini, anak-anak sudah menjalankan kewajibannya dengan baik, yaitu HP-nya digunakan dengan baik, digunakan untuk belajar, tidak bermain terus. Nanti jangan mentang-mentang dikasih hak bunda, ini nak HP untuk belajar, tetapi disalahgunakan untuk bermain terus. Itu kira-kira menjalankan kewajibannya dengan baik tidak? Tanggung jawabnya dengan baik tidak? Tidak. Nah, kita terus mengikuti zaman, tetapi ada batas-batasannya. Mana yang baik, mana yang buruk ditinggalkan. Nah, ketika sudah diberi amanah, dikasih kepercayaan oleh bunda untuk memegang HP, tugas anak-anak adalah menjaga amanah itu. Nah, kewajibannya adalah apa? Menggunakannya dengan bijak, mencari informasi-informasi yang bermanfaat. Nah, bisa belajar melalui internet. Nah, ya, tidak membuat konten-konten yang tidak jelas dan tidak penting, yang merugikan banyak orang. Kira-kira kalau anak-anak gunakan HP ini di rumah, apakah hanya dipakai untuk Zoom, untuk ketika belajar ini, atau 24 jam dipakai? Siapa yang 24 jam dipakai sendiri? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti anak-anak sudah hebat, sudah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik. Haknya sudah didapatkan dengan baik, maka anak-anak kewajibannya adalah menggunakannya dengan sebijak dan sebaik-baiknya. Bisa difahami? Bisa. Bisa. Anak-anak sanggup? Sanggup. Sanggup. Insya Allah. Nah, kira-kira nanti 10 tahun ke depan HP ini akan ditinggalkan dan ketemu teknologi baru lagi tidak? Iya. Iya. Maka dari itu anak-anak tidak berhenti belajar, terus belajar, semangat belajar. Kenapa? Karena nanti kalau berhenti belajar dan anak-anak tertinggal, mau? Enggak. Meski di rumah, kita tetap memanfaatkan waktu untuk belajar. Belajar dimanapun, tidak hanya di sekolah, dimanapun bisa belajar. Nah, dengan HP ini anak-anak bisa mencari informasi-informasi yang yang penting. Oke, dari materi hari ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Pesan apa yang kita dapat dari materi hari ini? Jangan sering-sering menggunakan HP. Oh, jangan sering-sering menggunakan HP. Jangan sering-sering menggunakan HP. Gunakan HP. Nanti jangan sering-sering mengerjakan tugas. Lu alah, kamu mengerjakan tugas. Gunakan HP. Apalagi?
Menggunakan handphone menggunakannya dengan bijak. Kan HP seperlunya. Seperlunya pinter Mas Jiber, seperlunya, tidak main HP melulu. Ustazah harap setelah ini anak-anak sudah lebih dewasa, lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi. Nah, tidak merugikan siapapun. Kalau bisa berkarya dengan teknologi itu, tidak merugikan siapapun, dengan bijak menggunakannya. Siap anak-anak? Siap. Meski sekarang kita bersama-sama berdoa agar pandemi ini segera selesai, segera berakhir. Sementara ini kita belajar lewat online, virtual seperti ini, tetap semangat belajar dan sungguh-sungguh, oke? Oke, sekarang kita akan belajar dengan Ustadz Ari. Anak-anak sudah siap? Iya. Oke, kita panggil Ustadz Ari ya. Ustadz Ari. Kita panggil bersama-sama. 1, 2, 3. Ustadz Ari. Oke, kita diajak kemana ya oleh Ustadz Ari? Ustadz Ari. Lah, itu Ustadz Ari sudah muncul. Kita diajak kemana ini sama Ustadz Ari? Mau nggak Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat semua ya. Gimana tadi habis belajar transportasi dan telekomunikasi ya? Iya. Apa habis lihat hewan? Habis lihat hewan? Lihat HP. Ya sekarang kita kembali belajar PJOK ya. Oke, lanjut Mas. Oke, masih ingat kan kemarin apa aja 4 keterampilan dasar lompat jauh? Teknik awalan. Ya, awalan, oke. Yang kedua, bentar. Awalan, tolakan, melayang, mendarat, oke. Nah, sekarang pada teknik awalan atau keterampilan awalan itu kita melakukan awalan dengan cara apa? Berlari, oke, berlari. Berlari perlahan atau cepat? Berlari cepat, oke. Berikutnya tolakan. Tolakan ini pakai kaki apa? Kaki yang terkuat. Ini di gambar ini kaki yang terkuatnya mana? Pelompat ini. Oke, kaki kiri ya. Berarti tidak harus ketika melakukan tolakan menggunakan kaki kanan. Bila yang terkuat kiri, maka pelompat atletnya bisa menggunakan kaki kirinya. Kemudian di tolakan ini juga yang penting anak-anak, tidak boleh melewati garis ini ya, garis balok tumpuannya, karena itu nanti akan didiskualifikasi. Jadi anak-anak harus pas di balok tumpuan itu, kemudian melompat. Kemudian keterampilan ketiga, kita lihat ya, melayang. Itu sudah Usari sebutkan di modul juga, yang bisa anak-anak lihat ada 3 ya. Ini macam-macamnya, kita lihat videonya. Nah, ini 1. Itu gaya apa anak-anak yang dilakukan tadi? Ya, gaya menggantung atau jongkok kayaknya tadi. Nah, ini gaya apa? Terus Mas. Stop. Oh. Gaya apa? Berjalan di udara. Oke, betul, gaya berjalan di udara ya. Jadi ketika melayang tadi kan kelihatan ya kakinya.
seperti berjalan. Ya. Mas Baraka, bagus. Nah, ini yang ketiga ada. Tunggu. Ya, itu seperti gaya melayang ya. Gaya melayang. Yang pertama tadi jongkok, yang kedua melayang, yang kedua tadi berjalan di udara, yang ketiga melayang. Anda menjadi Iron Man. Ya. Dan itu masing-masing gaya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang terbaru itu adalah gerakan berjalan di udara itu ya, sehingga menghasilkan lompatan yang paling jauh. Oke, berikutnya Mas Andika tolong di unmute dulu ya. Di mute. Ya, di mute maksudnya. Oke, maaf karena suaranya mengganggu. Oke, kita lihat ini ya gaya yang dilakukan oleh para atlet di Olimpiade ini. Nah, menggantung ini ya. Ya, menggantung. Jadi tangannya ketika di udara punggungnya agak nekuk itu ya. Kemudian berikutnya nah, ini cara awalannya masing-masing punya cara sendiri para atlet ini. Oh, sampai 9 meter itu anak-anak lompatannya itu. Sehari paling cuma 10 meter paling. 10 cm maksudnya. Wah, sampai 9 ya, itu ada angkanya itu. Harus di belakang garis itu ya Pak, ada apa? Ada batas. Ya, balok tumpuannya enggak boleh melewati. Kalau melewati itu akan didiskualifikasi. Jadi harus pas. Kalau misalnya tolakannya sebelum garis tumpuan, apa kerugiannya anak-anak? Diskualifikasi berjalan di udara. Kalau tolakannya sebelum balok tumpuan itu, kerugiannya adalah jarak kita akhirnya terkurangi. Iya, berkurang. Akhirnya yang dihitung nanti lebih pendek. Ini rekor dunia itu ya, yang 9 meter tadi ini. Ya, mereka punya cara awalan sendiri-sendiri untuk fokus, konsentrasi ya. Jauh ya. Nah, itu pas sebelum garis ya. Itu pakai gaya apa anak-anak? Ya, berjalan di udara. Oke. Itu rekor lompatan terjauh. Pak, berarti kita itu lompat lari dulu, terus lompatnya ada garis batasnya tuh Pak. Ya, betul. Jadi kita awalan sebelum garis itu Pak ya. Ini betul. Ada balok tumpuannya tadi anak-anak sebelum bak pasir itu. Dan yang ketiga, yang keempat adalah keterampilan mendarat. Ya. Jadi usahakan yang ketika mendarat apa yang dipakai anak-anak? tumit kedua kaki. Oke, tumit kedua kaki ya. Jadi jangan sampai ketika mendarat tangannya atau pantatnya yang duluan ya, tapi kakinya.
Dan jangan pakai salah satu kaki karena nanti ndak kuat. Iya, nanti bisa patah kakinya karena kan habis lompat tinggi terus kita jatuh di pasir. Kalau hanya menggunakan satu tumpuan nanti kaki kita bisa patah. Oke, ada yang ditanyakan ke Usari anak-anak untuk lompat jauh ini? Mudah dipahami ya? Ya, alhamdulillah mudah dipahami oleh anak-anak semua. Itu Yang sepak bola gimana, Pak? sepak bola. Sepak bola kan udah yang bulan lalu ya. Sudah lewat, tapi nanti bisa Japri Usari ya yang kesulitan. Kemarin sudah Usari share video contohnya juga. Kalau yang sepak bola sama basket enggak pakai bola, hanya gerakan lokomotor, non lokomotor aja, enggak pakai manipulatif. Ada 2 ya, Pak ya? Ya, throw in ya, throw in, lemparan ke dalam sama apa kemarin? Heading ya, menyundul bola dengan awalan lari, tapi enggak pakai bola asli. Kan itu, Pak. Kenapa? Kan, Pak. Aku sudah ngumpul. Ya sudah, yang kemarin yang sudah Usari rekap berarti sudah. Yang belum silakan ditunggu Usari, enggak apa-apa. Nah, belum tinggal bola saja. Mbak Nisa ini bagus editan videonya ini. Ada bintang-bintangnya kemarin. Mana Pak, lihat Pak. Ya nanti di-share Usari ya videonya Mbak Nisa. Bisa dilihat di IG-nya Mbak Zara. Di IG-nya Mbak Nisa. Apa? Apa kemarin ya namanya ya? Apa namanya Mbak Nisa? HMMM Musik. HMMM Musik. Ya. HMMM Musik. Ya nanti anak-anak bisa dilihat itu videonya Mbak Nisa. HMMM Musik. HMMM Musik. HMMM. Sengaja Mbak Zara ini. Oke ya, mudah ya pembelajaran lompat jauhnya ya. Pak, lompat jauh kemarin ya Pak. Iya, Pak, mudah tapi meraktekinnya yang susah. Oh iya. Nggak bisa di halaman rumah bisa dilakukan. Nggak perlu keluar jauh-jauh ya. Bola tenis juga udah ke Pak. Ya, Zara sudah lengkap. Sama ayam Pak. Oke anak-anak, ada yang ditanyakan? Habis ini Uzuli ya? Iya. Uzuli tak habis ini. Sudah? Iya. Terus mari berarti. Kok cepet? Nggak sampai. 12.33. Oke, kita senam tak? Mau? Oke, ayo Elis dan Uzuli ngajak senam lagi nih anak-anak. Lagu apa? Minta request lagu apa? Apa? Jangan yang melo-melo. Nanti sedih. Apa? Yo, Utelis. Gerak apa ini? Ayo, enggak semangat ini. Sudah kan? Wah, lagunya WhatsAppan.
Diserani Bu Norma. Cukup ya. Diserani Bu Norma. Nanti anak-anak ketagihan minta Zoom terus nanti ya. Betul Pak, betul. Tanpa rewel Pak. Oke. Ada yang mau disampaikan? Kombinasi Ada yang ditanyakan mungkin. Mbak Rafa, Bluebird Pak. Bluebird, taksi itu ta? Bukan Pak, lagu Pak. Oh lagu. Kalau gua coba. Besok minggu depan siap-siap ya proyeknya ya. Proyek tengah semesternya. Ya kan PTS-nya tidak seperti yang kemarin-kemarin kalian PTS mengerjakan soal ya. Sekarang itu PTS-nya kalian bikin proyek. Nah seperti apa? Insya Allah nanti segera kita Ustazah Elif, Ustadz Ari akan memberikan bagaimana sih cara-caranya seperti itu ya. Jangan khawatir, insya Allah anak-anak Ya, ditunggu ya. Ya, minggu depan kita seru-seruan aja, ndak tugas soal ya. Mas Jibril, hari ini kita belajar apa saja Mas Jibril? Joget. Ya, joget senam. Mas Rasya ini mana? Telepon umum. Mas Rasya belum kelihatan videonya. Jate bayo. Mas Abi, Selain itu ya Mas tadi, Hudan, oke. selain itu Transportasi. oke, transportasi ya, yang dulunya transportasinya masih sederhana ya anak-anak ya. Yang kapal ya kalau tidak salah tadi ya Ustazah. Yang kapal yang masih mesinnya itu sederhana Dan buat sedikit saja. Oke, yang muat sedikit saja sekarang itu semakin modern. Ada kapal pesiar yang tadi sudah ditampilkan Ustazah Elif ya, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Nah, apakah nanti perkembangan itu teknologi akan semakin maju? Pasti jawabannya iya. Ya, makanya siap-siap ya. Kalian tidak hanya menikmati modernnya teknologi ya, kecanggihan teknologi, tapi harus bisa menciptakan ya, menciptakan apa ya, hal-hal yang baru yang sangat bermanfaat nantinya. Akan jadi siapa yang di sini mau jadi penemu? Saya. Oke, bagus. Insya Allah. Ustazah akan doakan semoga di antara kalian ini insya Allah nanti akan ada jadi penemu. Ya, amin. Nanti siapa tahu ada yang menemukan apa ya, mobil yang bertenaga apa? Bertenaga angin mungkin Oke, kalau bertenaga panas Atau bisa matahari sudah ada ya. Ya, Terus tenaga ada listrik. tenaga listrik sudah ada. Jadi nanti di antara kalian mungkin bisa menemukan mobil bertenaga yang lebih canggih ya. Tenaga angin. Tenaga angin. Oke. Nah, itu ya. Tenaga api. Terus kan apa namanya? Sekarang minyak bumi kan sudah mulai menipis ya. Minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui ya Nana? Tidak. Nah, sekarang apa jadinya kalau minyak bumi sudah tidak ada? Mati. Loh, mati. Kan nanti mobil-mobil bisa nggak? Mobil yang sekarang ini ada bisa nggak dipakai? Nggak bisa. Terus sepeda motor yang di rumah punya sepeda motor lebih dari 2 bakalan tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Ya karena sudah tidak ada bahan bakarnya. Nah, terus bagaimana Ustazah? Nah, perlu adanya energi alternatif. Nah, gimana nyarinya? Nah, ini nanti di antara kalian ini nanti generasi muda ya yang nantinya akan menemukan sumber energi alternatif. Mungkin nanti Mas Jibril, halo Mas Jibril, nanti kamu menemukan
energi alternatif apa ya, bahan bakar dari apa misalkan daun mangga. Bisa juga kan, ya kan? Kalian pernah mendengar nggak kita bisa menghasilkan listrik dari kentang? Pernah tahu? Iya. Nah, itu bagian kecil ya dari energi alternatif yang sudah ditemukan. Tinggal kalian nanti bisa mengembangkan. Nah, Mas Sultan buat tenaga listrik dari kentang. Nah, nanti menyalakan listriknya lampu di rumah itu enggak pakai PLN, tapi pakai kentang. Bisa juga itu anak-anak. Tolong nih. Loh. Nah, gitu ya. Ya, anak-anak. Ustazah Elif, sekarang waktunya sudah jam berapa? Sudah mau jam 1 Ustazah. Oke, ya. Oh ya, anak-anak, Ustazah ingatkan bagi kelas 6 cerdas dan kelas 6 cendikia jangan lupa tahfidnya. Ya, tahfidnya ya. Oke. Benar. Tahfidnya anak-anak ya, yang sudah dihafalkan itu nanti anak-anak akan setor. Iya, betul. Dihafalkan Ketika sholat baca mungkin biar tidak lupa ya anak-anak. Surat-surat yang pernah dihafal di murojaah dengan ketika sholat dibaca, setelah sholat dibaca ya Ustazah ya. Iya, betul. Oke. Nah, itu mungkin Ustazah kita tutup ya. Anak-anak habis ini anak-anak bisa istirahat, nanti malam bisa belajar kembali. Oke ya. Oh ya, nanti kalau misalkan anak-anak ada yang perlu ditanyakan ke Ustadz atau Ustazah bisa langsung tanya di WA grup virtual atau Japri. Oke, gitu aja ya. Baik, mari kita tutup kegiatan hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah berperan aktif di pertemuan kelas virtual ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya, kita masuk sekolah lagi seperti kemarin-kemarin sehingga kita bisa bertatap muka, coronanya hilang insya Allah, semoga ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Doaan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babjian. Oke, masuk tadi menu-menu tsunami zombie. Teman-teman anak-anak juga yang lainnya suka. Sudah bisa lift. Tante Bayo. Zombie tsunamian. Sampai itu nggak seindah Loh, ini nggak ada yang keluar tah? Loh, nggak didengerin kan udah wassalamualaikum. Boleh rebahan. Hati-hati di jalan yang lagi keluar, pakai masker. Iya. Langsung aja masker, Pak. Dadah. Pak Siva. Apa halah orang Medan? Ikan Medan. Kiri. Hack. 5, 4, 3, 2,